Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Febrianti Sain dengan NIM 23123051 dari kelas PAI 5C. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari modul saya yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS dari pengembangan materi ajar PAI. Jadi modul ini adalah modul ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti untuk SMP kelas 7 bab 7 dengan tema Indahnya Ketetapan Allah. Nah, pada modul ini dirancang pembelajaran untuk 3 kali pertemuan pada tahun ajaran 2025-2026. Nah, fokus utama pada modul ini adalah menanamkan pemahaman dan sikap beriman kepada qada dan qadar secara bermakna, tidak hanya menghafal konsep tetapi mengaitkannya dengan kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, pada modul ini menjelaskan bahwa siswa sudah mengenal iman kepada Allah sejak SD, tetapi masih perlu pendalaman makna qada dan qadar. Nah, minat siswa cenderung pada kisah inspiratif, diskusi, dan refleksi kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu pembelajaran dibuat konseptual dan aplikatif agar siswa mampu melihat hikmah ketetapan Allah dalam peristiwa seperti keberhasilan, ujian, maupun fenomena alam. Selanjutnya yaitu materi pokok yang dipelajari. Jadi pada modul ini ada materi inti dalam modul ini, yaitu meliputi yang pertama, pengertian qada dan qadar. Yang kedua, dalil nakli tentang ketetapan Allah pada Quran surat Al-Qamar. Nah, macam-macam qadar dan qadar, ada qadar mubaram dan qadar mu'alak. Dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dengan terakhir, perilaku positif sebagai wujud iman kepada ketentuan Allah atau ketetapan Allah. Nah, materi ini disusun untuk membentuk pemahaman sekaligus sikap siswa. Selanjutnya, profil lulusan yang dikembangkan pada modul ini. Jadi, modul ini mendukung penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya beriman dan bertakwa, yaitu meyakini setiap ketetapan Allah mengandung hikmah, gotong royong, yaitu saling menguatkan dalam kelompok, bernalar kritis, yaitu menganalisis peristiwa hidup berdasarkan qada dan qadar, dan yang terakhir kreatif, yaitu membuat karya digital, video, atau poster yang bertemakan tentang ketetapan Allah. Nah, pada modul ini tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan bahasa sederhana. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran, hadis terkait indahnya ketetapan Allah. Yang ketiga, membedakan qadar mubaram dan qadar mu'alak. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap positif seperti sabar, syukur, tawakal, dan ikhtiar. Nah, pendekatan pada model pembelajaran pada modul ini yaitu menggunakan pendekatan deep learning, yaitu bermakna. Bermakna di sini maksudnya yaitu mengaitkan ayat Al-Quran dengan kehidupan nyata. Lalu ada menyenangkan, yaitu diskusi, tutur sebaya, video atau poster. Dan ada juga penuh kesadaran, yaitu refleksi diri dan pengamatan lingkungan. Nah, model pembelajaran yang digunakan itu yaitu discovery learning dan project based learning atau PJBL. Nah, kita masuk pada rangkaian kegiatan pelajaran. Jadi yang pertemuan pertama itu fokus pada kesadaran dan pemahaman awal, yaitu membaca dan merasakan makna Quran surat Al-Qamar ayat 54. Nah, tutur sebaya membaca Al-Quran, refleksi perasaan setelah membaca ayat tersebut. Dan pertemuan kedua itu fokus pada hafalan dan pemaknaan, yaitu hafalan ayat dengan teknik The Power of Two, diskusi makna ketetapan Allah, refleksi sikap yang harus dimiliki, dan pengenalan proyek akhir berupa kampanye digital.
Nah, pada pertemuan ketiga fokusnya itu yaitu pada aksi dan kreativitas. Jadi, merancang proyek kebaikan atau video inspiratif, mengaitkannya proyek dengan ayat Al-Quran dan presentasi dan umpan balik kelas. Nah, selanjutnya kita masuk pada asesmen penilaian. Jadi, pada modul ini menggunakan asesmen lengkap yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, penilaian ini menekankan proses, produk, dan sikap, bukan hanya hasil akhir. Lanjut kita masuk pada pengayaan dan remedial. Jadi pada modul ini ada juga tertuliskan pengayaan dan remedial, yaitu pengayaannya mencari hadis tambahan atau membuat video refleksi atau menjadi duta sikap positif. Nah, remedialnya itu bimbingan membaca Al-Quran, target hafalan sederhana, dan pembagian peran sesuai kemampuan siswa. Terakhir, ada refleksi peserta didik dan guru. Jadi di terakhir ini siswa merefleksikan pemahaman tentang proyek dan sikap yang akan dibiasakan. Nah, guru merefleksikan efektivitas pembelajaran, partisipasi siswa, dan asesmen. Yang terakhir yaitu saya akan menyimpulkan terkait isi modul yang telah saya buat. Jadi kesimpulannya yaitu modul ini menekankan bahwa iman kepada ketetapan Allah bukan sekedar teori, tetapi harus tampak dalam sikap seperti rasa sabar, syukur, tawakal, dan usaha nyata. Nah, melalui pembelajaran yang aktif, reflektif, dan kreatif. Mungkin itu sekian dari saya tentang yang bisa saya jelaskan mengenai modul ajar yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.